Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ni'amillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usalli wa usallimu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Pertama, yang paling utama kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas berkat rahmat dan limpahan karunia-Nya kita masih bisa diberikan keindahan, kenikmatan dalam menikmati iman, Islam, dan ihsan. Salat serta salam kita curah limpahkan kepada seorang revolusioner Islam, yaitu pejuang tertinggi umat Islam, seorang penerjemah untuk kita. Penerjemah bukan dalam hal penerjemah Al-Qur'annya, tapi penerjemah arti kehidupan seperti apa, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah beliau mengakui kita selaku umatnya nanti di akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dosen yang saya hormati, Bapak Dr. Heri Hoirudin MAG, selaku dosen pengampu mata kuliah dari tafsir manajemen pendidikan Islam di Pascasarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Mohon izin, nama saya Amir Abbas Kasim dengan NIM 2249087 di kelas MPI 1D. Ini akan menyampaikan ada beberapa pertanyaan sebagai podcast lanjutan dari sebagai pengganti dari ujian tengah semester kemarin. Untuk yang pertama itu adalah apa yang sudah dipahami dari materi tafsir manajemen ini. Tafsir manajemen ini merupakan salah satu mata kuliah yang menurut saya ini agak sedikit menantang, karena di saya pribadi gitu ya, sekarang belajar tentang metode tafsirnya, terus kaidah tafsirnya, terus sumber tafsir. Nah itu kan kita mulai belajar dari kepemimpinan. Dari kepemimpinan saja kan 3 metode atau 3 cara yang kita pelajari di mata kuliah ini. Ada metodenya, terus sumbernya, dan kaidah dalam penafsiran ini. Tentunya ketika kita berbicara tentang sumber, kaidah, dan suatu metode, perlu ada pembahasan yang lebih lanjut. Makanya contohnya di kelompok saya sendiri adalah karakteristik kepemimpinan Nabi Sulaiman alaihi salam, yang mana ini dijelaskan dalam Al-Quran. Ini perlu kita kaji lebih baik lagi. Makanya yang saya dapat dari mata kuliah ini sangat luar biasa, karena beberapa materi tentang tafsir manajemen yang karena Al-Quran itu mujmal, secara global menjelaskannya, kita mengambil dari beberapa tafsir dan kaidahnya seperti apa. Nah, penjelasan itu sangat membantu saya dalam memahami mata kuliah ini. Terus yang kedua, apa yang belum atau terasa sulit untuk dipahami dalam materi tafsir manajemen? Saya pribadi lulusan dari pendidikan matematika, berarti orang-orang abstrak atau MIPA, saya jurusannya matematika dan IPA, sehingga diberikan materi tafsir manajemen ini, berbicara tentang tafsir. Ketika berada di kelas sudah berbicara dengan tafsir, maka karena mungkin teori dasarnya memang kurang tahu dan kurang belajar juga, sehingga ketika belajar tafsir manajemen kita berbicara tentang metode atau kaidah tafsir yang seperti apa, terus bagaimana Profesor Dr. Quraisy Shihab mengambil suatu materi itu, kaidahnya seperti apa. Nah itu ketika diberikan beban itu kepada kami yang orang-orang umum, diberikan materi yang seperti itu, memang agak sulit untuk memahaminya. Apalagi kalau di tafsir-tafsir yang aslinya memang berbahasa Arab, sehingga untuk kami pribadi memang perlu lebih banyak belajar lagi. Yang ketiga, apa yang sering dianggap sebagai kesalahpahaman tentang tafsir manajemen. Berbicara mengenai tafsir, itu orang-orang akan menyampaikan beberapa pendapatnya dalam sudut pandang yang berbeda. Contohnya seperti ini. Ketika saya memberikan angka 6 dan 9
angka 6 dan 9 berbalik arah. Saya kasih angka 6 kepada orang yang ketika dia ada di atas, maka dia akan mengatakan bahwa itu 9, bukan 6. Tetapi ketika angka 9 saya kasih kepada orang yang dibawa untuk melihatnya, maka dia akan menganggap itu sebagai angka 6. Karena perbedaan sudut pandang di sana. Dalam tafsir bahkan di suatu tafsir di Al-Quran, maksudnya ini adalah orang-orang biasa, orang-orang awam yang mengartikan itu dengan tidak baik juga, mengatakan bahwa manusia itu kan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tetapi kenapa perlu ada ujian yang diberikan? Berarti Allah tidak menyayangi kita dong. Nah, seperti itu metode atau asal muasal dari kaidah tafsir itu yang menjelaskannya, sehingga perlu ada tafsir. Karena ketika tafsir itu tidak menjelaskannya dengan baik, dan seorang manusia, seorang muslim sejati, dia tidak bisa mempercayai suatu wacana. Dia perlu tabayun dengan beberapa tafsir yang memang harus menjelaskan itu bagaimana suatu pendapat atau argumentasi Islam dikemukakan. Contohnya seperti ulaika kal an'ami bal hum adall. Orang-orang yang seperti itu hina, balhum adol, bahkan lebih hina daripada binatang ternak. Nah, ketika orang mengatakan, orang berpendapat, orang menafsirkan, kok Al-Quran kok berani mengatakan kita lebih hina daripada binatang ternak, kalau tidak ditafsirkan dengan baik, itu yang menjadi masalah, begitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Amir Akasim pamit undur diri. Mohon maaf bila banyak ada kesalahannya, dan mohon maaf atas bimbingan Bapak Dr. Heri Hoirudin MAG. Terima kasih. Hadanallahaikum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.